Selamat pagi, kembali lagi dalam Renungan Happy Sports Family. Pada pagi hari ini sebelum kami merenungkan dan memulai aktivitas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan yang luar biasa. Tuhan yang pimpin dan sertai selalu Tuhan, biarlah segala aktivitas kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan sertai kami, biarlah Tuhan renungan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah Tuhan di hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita baca dalam ayat Mazmur 63 ayat 4-5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dengan judul Kemurahan-Mu lebih dari hidup, mungkin saudara-saudara pernah dengar juga lagu ini yang dengan liriknya kayak lagunya seperti ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagu ini saya ingat pas doa Sabtu di awal bulan Februari itu Kok Yus yang mainkan lagu itu, saya langsung teringat, lagunya luar biasa ya. Lagu ini tuh lagu lama yang saya seneng banget setiap pagi, dan terlebih juga waktu saya belum menikah tuh setiap ada yang ulang tahun, kami sekeluarga tuh selalu sampai saat ini juga puji Tuhan, selalu jam 12 malam kita sama-sama berdoa dan selalu menyanyikan lagu ini. Karena lagu ini buat saya pribadi menjadi kekuatan dan suatu ucapan syukur banget kata-katanya. Bahwa kemurahan Tuhan sangatlah besar, sehingga seberapa hebat dan panjangnya perjalanan hidup kita itu tidak ada hal yang mampu membalaskan selain memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalau dirincikan tuh banyak banget kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, yang membuat saya tuh selalu jatuh cinta gitu sama Tuhan setiap hari. Satu kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya itu yang akan mau saya saksikan pada pagi hari ini berkaitan dengan tema Bapak Gembala, yaitu dengan judul kemunafikan. Pada 6 bulan berjalan ini Tuhan memproses saya luar biasa sehingga saya boleh berjalan dan bertahan di kantor sampai saat ini. Kalau saya pernah bersaksi di beberapa bulan yang lalu, Tuhan pindahkan saya dari cabang ke kantor pusat. Nah, kenapa saya bilang Tuhan memproses saya? Karena di dalam lingkup kantor itu menurut saya suatu kondisi yang baru saya dapatkan gitu ya. Bukan baru juga sih, maksudnya satu hal yang benar-benar menurut saya orang-orangnya tuh banyak banget orang-orang yang munafik gitu. Setelah saya bergabung di sana, ada orang yang saya gantikan posisinya, dan menurut saya sangat tidak helpful. Bahkan dia tuh bermuka dua, saya juga nggak tahu ya salah saya apa gitu. Mungkin karena saya anak baru di situ ya, dan saya mungkin bekas di cabang. Memang terkadang orang cabang tuh suka dianggap rendah oleh orang office gitu. Bahkan orang tersebut suka menjadi sumbu bagi sekelompoknya dia. Mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya bagi gengnya dia. Kadang saya suka disindir-sindir. Kalau ada hal yang saya salah sedikit langsung disuduti gitu. Tapi di saat mereka butuh saya, itu benar-benar datang ke meja saya dengan baik-baik, dengan senyum, benar-benar minta tolong sampai ya kayak teman biasa gitu. Tapi saya puji Tuhannya selalu pegang firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan. Bersyukur
jika di sekeliling kita ada orang yang munafik. Berarti supaya kita tidak menjadi serupa dengan mereka, supaya kita tetap tetap melakukan hal yang baik kepada mereka. Karena saya yakin di saat saya melakukan hal baik terus, walaupun mereka jahat, saya tetap senyum, saya tetap menolong mereka tanpa saya mengingat kesalahan mereka, tanpa saya melihat kemunafikan mereka. Saya percaya Tuhan membuat saya lebih kuat lagi. Dan biarlah itu juga memproses saya boleh menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi. Lalu mari kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dan baru beberapa minggu lalu saya dapat info bahwa rekan saya yang saya bilang pernah menggantikan saya, yang saya gantikan posisi sebelumnya itu, yang menjadi sumbu. Saya sih jujur nggak yang kayak mengatakan kutuk gitu ya kepada dia. Saya tetap ya udah mendoakan yang baik-baik aja. Mungkin sebelumnya dia punya masalah atau gimana, jadi sensi sama saya gitu ya. Saya tuh baru dapat info beberapa bulan yang lalu kalau dia itu harus medical leave atau cuti sakit gitu selama 6 bulan. Dan saya nggak tahu sakitnya itu apa, dan saya juga nggak berani tanya karena mungkin itu satu hal yang pribadi buat dia ya. Dan mungkin itu bukan suatu hal penyakit yang biasa. Saya langsung kayak, duh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Mungkin dia nggak tahu yang dia perbuat ke saya. Mungkin itu suatu hal yang biasa buat dia. Tapi saya cuma berdoa sama Tuhan, saya sudah mengampuni dia, dan biarlah Tuhan yang boleh menjamah dia apapun yang menjadi pergumulannya dia. Nah dari situ saya langsung menyadarkan diri saya sendiri. Jadi kayak kita harus sama-sama belajar gitu ya. Karena kita tidak boleh menjadi serupa, menjadi pribadi yang munafik seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa dalam hidup kita ke depannya. Saya sendiri jadi takut kayak, duh Tuhan, saya pernah munafik sama siapa ya? Saya pernah berbuat tidak baik sama siapa ya? Karena saya kayak takut hal yang ke depan yang terjadi itu seperti apa. Itu yang menjadi renungan saya pada pagi hari ini, biar kita mau melangkah dalam hari demi hari boleh semakin baik, meninggalkan masa lalu kita yang buruk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini boleh membentuk kami, boleh menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang takut akan Engkau, dan juga boleh menjadi pribadi yang terus dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan, jadikan kami contoh, jadikan kami teladan di tengah-tengah keluarga kami, sekolah kami, pekerjaan kami, terlebih dalam pelayanan kami. Biarlah kami boleh tulus melayani Engkau dan melayani sesama kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.